Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu. Hai Sobat Ceria, kembali bertemu dengan saya Francisca, salah satu host dari Hidup Ceria. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Leslie, seorang fasilitator akses bars dari Medan. Ya, ya. Nanti saya akan berikan waktu buat Leslie untuk berkenalan, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu Hidup Ceria. Hidup Ceria itu adalah sebuah support system yang kita bangun untuk mempertemukan para pencari layanan dan juga para pemberi layanan. Nah, di situ banyak sekali informasi mengenai beberapa modalitas seperti akses bars, massage five continents, kemudian metameric dan breathwork. Nah, mana yang works buat kamu, mana yang kamu ingin tahu lebih dalam, please go to www.hidupceria.com. Nah, acara ini adalah acara memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Hidup Ceria mempersembahkan, dibantu oleh para fasilitator-fasilitator keren ini untuk memberikan metode atau tools bagaimana menjadi merdeka, diri kita merdeka seutuhnya sejatinya. Yes. Wah. Hari ini kita malam ini kita akan mengangkat live in 10 second increments. Itu salah satu bab yang diulik di buku 10 Keys to Total Freedom, karangan dari Gary M. Douglas dan Dan Heer. Nah, hari ini saya ditemani oleh Leslie yang akan sharing tentang hal ini. Leslie, perkenalkan diri terlebih dahulu, please. Perkenalkan diri. Halo, nama saya Leslie. Saya seorang praktisi dari Medan. Dan fasilitator. Oh iya, member fasilitator dari Medan. Ya, beliau juga bekerja sebagai akuntan ya? Enggak, bukan. Konsultan pajak. Konsultan pajak, ya silahkan apabila mau menggunakan jasanya, dua-duanya bisa. Leslie juga bars practitioner, facelift practitioner, and body process practitioner. Yes. Oke, Leslie, kita mulai. So, apa itu live in 10 second increments? Live in 10 second increments. Ini aku sharingnya berdasarkan pemahaman aku ya. 10 second increments itu di mana kita hidup memilih setiap 10 detik. Sehingga kita itu bisa mempunyai banyak pilihan dan juga posibilitas dalam hidup. Seperti yang kita tahu ya kan, di kehidupan ini, kebanyakan orang-orang itu kalau udah milih itu nggak bisa ngeliat yang lain. Kalau misalnya kita milih lebih dari satu misalnya, dianggap tidak memiliki prinsip. Jadi orang-orang tidak bisa memiliki pilihan dalam hidup dan juga tidak bisa melihat posibilitas dalam hidup. Sedangkan dalam living in 10 second increments ini seperti mengajarkan kita untuk hidup, untuk memberitahu kita bahwa hidup itu memiliki pilihan dan kita bisa memiliki pilihan apapun yang tak terbatas sebagai seorang infinite being, So kita bisa memiliki pilihan tidak terbatas dan juga bisa memiliki posibilitas yang tidak terbatas. Oke. So, 10 detik itu sendiri gimana, Leslie? 10 detik itu seperti, kok di pemahaman aku ya, 10 detik itu seperti misalnya ada kita memegang banyak kunci di tangan kita. And then kita mau buka pintu, and then memakai satu kunci, nggak works, and then kita memilih yang lain setiap 10 detik. Jadi kita tidak hanya stay di satu tempat seperti itu. Bukan yang nggak works, and then kita just stay, hanya menunggu gitu. Tapi kita menggunakan cara lain lagi, 10 detik. Misalnya 10 detik ini saya milih apa? Misalnya saya milih
ini, terus nggak works, and then pilih lagi 10 detik lagi, sehingga kita mempunyai pilihan yang tidak terbatas. Oh, I see. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita hidup dalam 10 detik ini, 10 second increments ini? Di setiap 24 jam hidup kita. Jadi, nah berarti yang harus disadari ketika kita memilih untuk 10 second increments adalah kita selalu present. Iya nggak sih? Be present dalam kehidupan kita, tidak memikirkan ke masa depan dan tidak memikirkan ke depan lampau yang udah lewat. Oh. Nah, berarti sebenarnya ini adalah ajakan dari akses untuk kita selalu present dalam 10 detik ya? Iya, dalam 10 detik dalam setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang kita jalani. Yes. Nah, dalam hidup. sebenarnya nih, aku yang dulu adalah tiba-tiba ya waktu berlalu begitu aja. Itu yang sering kejadian sih, Les. Iya. Iya sih, iya. Nah, itu makanya ketika kita tidak memaknai, kita tidak present dalam kehidupan kita, ya tiba-tiba udah 50 tahun aja. Nah, Leslie lanjut. Pertanyaannya adalah kontribusi 10 second increments ini atau hidup dalam 10 detik ini dalam kemerdekaan kita sebagai seorang manusia. From my point of view ya, kalau misalnya kita hidup dalam 10 seconds itu kita nggak terpaku hanya dalam satu hal gitu. Hidup itu jadi lebih ease joy and glory seperti kayak di akses kan, lebih ease, lebih fun, benar-benar kayak menjalani hidup. Kalau kita hanya stay, kita tidak menggunakan 10 seconds ya, itu kayak hidup cuma ya satu, nggak ada pilihan lain. Karena di realita ini ya, orang itu boleh punya pilihan lebih dari satu. Ini yang dari pengamatan aku ya. Cuma boleh punya pilihan satu. Kalau lebih dari satu dibilang tidak konsisten. Dengan kita menggunakan 10 second increments, kita itu bisa, kayak tadi yang di awal aku bilang, itu kita bisa punya banyak pilihan dalam hidup. Dan bisa melihat hal-hal yang selama ini tidak disadari sih. Iya, karena kita juga bermulanya dari questions kan. Tiap 10 detik tanya, 10 detik tanya, 10 detik tanya, 10 detik tanya. Iya. Ya. Misalnya nih ya, kalau aku nangkepnya gini, bangun pagi, apa yang diperlukan supaya hariku ceria, bla bla bla. Kemudian A atau B atau C atau D, bla bla bla. Ketika aku milih B, ternyata nggak works, questions lagi. Apa ya ini gitu? Begitu kan, Leslie? Ya, always asking question juga. Menggunakan pertanyaan untuk membuka posibilitas itu. Jadi iya sih, ini ya betul-betul kayak yang Kak bilang sih. Always asking question, misalnya yang ini nggak works, and then asking lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Sebagai konsultan pajak, apakah ini juga berlaku untukmu? Wah, sekarang udah langsung mengarah ke pekerjaan nih. Ini nih. Kalau ini ya, pertanyaan ini ya. Iya sih, sometimes, nggak sometimes, most of the time always works sih kalau saya pakai gitu. Jadi ketika kamu berhadapan dengan clients yang a bit challenging, are you using this kind of tools? Iya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita nengok prakteknya juga sebagai seorang konsultan, mau konsultan pajak, konsultan hukum itu, kita sebenarnya kayak mempraktekkan 10 second increment sebenarnya. Oh ini nggak works, ini kita cari yang lain sampai works gitu. Oh seru. Kalau aku tengok ya, kalau misalnya dari pengalaman aku gitu. Karena kalau sebagai kalau misalnya kita dari segi perpajakan dan juga hukum, tidak ada yang tetap ya, tetap dinamis gitu Kak. Satu jalan nggak works, kita cari yang lain sampai itu works. Wow, itu inti dari 10 second increments. Jadi kita stuck seperti yang tadi dibilang sama Leslie. Kayak kemarin aku buat sebuah usaha, ketika nggak works, aku nggak questions, ya udah stuck.
Tapi ketika aku questions, apa ini ya? Apa yang bisa aku lakukan supaya ini berkembang? Maka muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan dan muncul banyak possibilities lain. Nah, serunya ya ini 10 Keys ini kan ada 10 tools yang kita bisa pakai dan itu saling berkaitan. 10 second increments ini sangat erat kaitannya dengan questions. Iya, Betul. iya. Nah, nanti salah satu yang akan kita bahas adalah live as the questions di tools ini juga di 10 Keys ini. Oke, jadi apalagi Leslie kalau pekerjaan sudah, apalagi yang bisa kamu share tentang live in 10 seconds increments dalam kehidupan hip-hip hore-horemu? Kalau apa ya? Kalau misalnya sharing soal pengalaman bisa ya yang tentang trip gitu ya. Yes. Kayak misalnya ini pengalaman tentang apa live in 10 second ini ya. Pernah kejadian apa kemarin jalan-jalan sama praktisi-praktisi Medan sama Poppy juga kebetulan kemarin datang. Itu kami rencana cuma stay satu tempat. Ini kemarin sebelumnya kami udah rencana, mau pindah tempat lain aja, mau ke Brastagi, mau ke mana-mana. Tapi karena kami ya menggunakan question juga, and then live in 10 seconds gitu kan. Pada akhirnya jangan cuma stay satu tempat, cuma Bukit Lawang, tapi bisa lewat ke semua yang kita mau dari Brastagi, Gunung Sinabung, semua dapat. Oh. Misalnya kita cuma stay satu tempat, kami punya plan cuma mau di Bukit Lawang, ya maybe kami cuma bakal stay di Bukit Lawang. Tapi ketika kami, tapi bisa dibilang kayak 10 seconds ini bikin kita jadi lebih fleksibel gitu. Yes, yes, yes. Tidak terpaku hanya pada satu. Kalau kita nggak living 10 seconds, ya udah stay di sana aja. Kita nggak bisa apa-ngapain gitu. Tapi karena kita fleksibel, living 10 seconds, milih apa lagi ya, 10 detik, milih apa lagi ya. Jadinya semua itu dapat semuanya, Kak. Nah, seru ya. Ini kayaknya lawannya live in 10 second increments adalah kekakuan. Form and structure. Form and structure. Iya ya, ketika kita melepaskan form and structure dan bersedia untuk hidup dalam pertanyaan, dan dalam 10 detik semuanya jadi seru ya. Iya, kadang soalnya ada orang yang begitu kekehnya memegang suatu form and structure. Misalnya, aku punya temen nih, hari ini kita mau nonton ya, tapi begitu nonton, tiketnya habis. Terus, udah, pokoknya dia pulang kalau gitu. Dia nggak akan pergi tuh ke coffee shop, kemana dia nggak akan pergi, karena form and structure-nya adalah nonton doang. Dan itu bikin hidupnya itu bete-nya minta ampun. Iya, jadi nggak fun kan, jadi nggak asik rasanya. Iya. Terus Leslie, yang kamu boleh sharing nggak setelah kamu menjalani nih, kamu kan juga udah mempelajari tentang semua keys ya. Apa yang kamu aware Leslie yang dulu dan Leslie yang sekarang? Nih, panjang nih. Yang aku aware itu banyak sih ya. Ini kayak itu, dulu itu aku apa ya? Dulu itu merasa nggak apa ya? Dulu aku melihat diri aku tuh nggak bisa. Kalau udah milih satu ya udah cuma satu gitu, nggak bisa berubah-ubah. Sekarang aku tuh ya udah kalau misalnya yang ini nggak works buat aku cari yang lain. Nah, contohnya ini kok cakap relationship ya, untuk ngomong relationship ya. Dulu kayak aku dulu tahu relationship gue nggak works. Tapi karena aku sudah membuat pilihan itu, and then aku stay di sana sampai lama banget. Tapi setelah aku belajar keys ini, 10 keys ya aku tak bisa, aku aware gitu. Oh ini nggak works buat aku, tapi aku bisa pilih yang lain. Aku tidak terpaku pada itu sehingga yang bikin aku jadi apa ya, nggak happy di hidup ini. Tapi ketika aku menggunakan keys dalam kehidupan sehari-hari, hidupku tuh jauh lebih happy daripada yang dulu kan. Iya. Kelihatan. Nah, pas kita lagi nyambung ke relationship nih, banyak orang yang mengartikan live in 10 second increments itu jadi pembenaran mereka gonta-ganti pacar nih. Nah,
nggak gitu juga sih ya pemaknaannya ya. Itu juga. Pemaknaannya adalah 10 seconds bagaimana jika kita tiap 10 detik pun memilih orang yang sama. Kalau itu works for you ya, make you happy, make you joy, ya this 10 seconds I will love him. And then the other 10 seconds ya aku tetap sayang dia, tetap cinta dia, dan aku tetap milih dia. Ya, nah tapi yang menjadi kontribusi di sini adalah ketika it doesn't works, so misalnya lagi marahan, pakai cara A, nggak berhasil, pakai cara B, nggak berhasil, cari semua cara in 10 seconds kan? Ya, jadi ini bukan pembenaran untuk gonta-ganti pacar. Ya, kalau dalam partnership, pernikahan, I don't think itu Iya, bisa digunakan 10 seconds. Sebenarnya 10 seconds bukan berarti yang ini nggak cocok, kamu cari yang lain, itu beda ceritanya, Kak. iya, iya, iya. Karena ketika kita menikah, ada komitmen di sana. Cakep. Oke, Leslie, pertanyaan terakhir nih. Apa yang diperlukan supaya kita supaya selalu hidup dalam 10 seconds increments? Always living in question. Jangan melihat sesuatu itu dari arah yang wrong, good and bad gitu. See something as what it is gitu. Boleh dielaborate nggak? Ya ampun, elaborate yang mana, Kak? yang mana? Don't see something as right or wrong. Oh. Oke. Aku pakai contoh aja ya, kayaknya lebih apa gitu. Misalnya seseorang itu kayak mau mengambil keputusan. Terus misalnya kita ngomongin di realita ini ya, selalu mikir dari segi baik buruknya, benar salahnya gitu kan. Sehingga mereka nggak pernah milih dalam hidup itu. Sedangkan kalau dalam 10 seconds kan kita, milih yang A, langsung milih yang A, ini nggak works, kita pilih yang lain. Kalau misalnya kita melihat dari sisi right and wrong, good and bad, itu kita pertimbangannya banyak dan ada banyak judgment di dalamnya. Yes. Kalau hanya dalam 10 seconds kita, ini munculnya ini, oke, pilih ini. Ini works nggak? Nggak, oke, cari yang lain lagi, sampai itu works, Kak. Ya, bagaimana jika kalau tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah? And everything is just a point of view. Yes, semua hal ada hal yang menarik, sudut pandang yang menarik. Ya, jadi kita di Access Consciousness juga belajar untuk memilih untuk melepaskan right and wrong. Kita berfungsi dari interesting point of view. Karena semuanya menarik dan semuanya berkontribusi. Wow, yes. Ada itu nggak, Leslie? Apa yang ingin disampaikan terakhir mengenai 10 seconds increments? Always live in question. If it doesn't work, then choose something else. Yes, correct. Setuju. Nah, memang untuk aku pribadi dan mungkin banyak orang juga di sana, live in the questions itu emang butuh latihan ya. Ya, betul. Karena emang kita tidak terbiasa untuk bertanya. Dan pada di masyarakat juga ketika kita banyak bertanya, dibilang nggak usah banyak tanya. Iya, nggak usah jauh-jauh, di rumah iya, di sekolah iya. Nggak usah banyak tanya. Wow, seru sih, seru. Ya, tapi semuanya itu bisa dilakukan, bukannya hal yang impossible. Asal rajin berlatih. Ya sama kayak kita latihan renang ya, Leslie. Ketika kita terus berlatih, jadi akhirnya kita menjadi questions itu sendiri. Iya, betul. Yes. Oke, untuk segala hal ya, pertanyaan itu untuk segala hal, Leslie. Betul. Untuk segala hal, nggak cuma satu hal doang. Dan ketika kita menjalani hidup kita ini 24 jam kan. Iya. Nah, ini kayak gini saja saya juga apa yang ditanya, apa yang akan
pertanyaan apa yang berkontribusi bagi orang-orang yang melihat ini. Terus jawaban apa yang berkontribusi terhadap orang-orang yang akan melihat ini dan segala macam. Ya, itulah kerennya akses karena kita diajak untuk menggali lebih dalam dengan pertanyaan dan tidak usah mencari jawaban. Tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba pertanyaannya muncul aja. Iya, betul. Tadi sebelum ini kan aku udah pakai question ya, terus jawabannya udah ngalir aja. Correct. Itu. Iya, seru. Oke, thank you so much Leslie. Bagi teman-teman yang ada di Medan dan sekitarnya, Leslie bersedia untuk memberikan sesi bars dan juga kelas akses bars karena Leslie sudah bisa untuk membawakan kelas akses bars. Please contact Leslie. Di mana Leslie? Oh, sebutin nomor HP-nya. Boleh atau enggak Instagram atau apa terserah di mana, atau kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai Leslie, bisa kontak juga saya di Hidup Ceria. Boleh. Oke. Jadi Leslie bersedia untuk traveling around the world to give a sessions and also class. Of course. Tapi saat ini Leslie berdomisili di Medan, tapi dia juga sering kok ke Pulau Jawa untuk ikut kelas atau untuk ada event. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Live in 10 seconds increments. Dimulai dengan pertanyaan. Setiap 10 detik, ajukan pertanyaan. Apakah ini works atau tidak? Ketika it doesn't works, choose something else. Tapi intinya adalah bertanya. Bertanya dan bertanya. Pertanyaannya, apa, siapa, di mana, kemana, which, yang mana, dan terakhir ya how, dan why. Tolong hilangkan why dalam pertanyaan karena it doesn't contribute much. Yes, oke, malah bikin kita bingung. Oke, thank you so much for everyone who is watching this. Ada pertanyaan, please go to www.hidupceria.com. Oke, sampai ketemu di acara diskusi yang lain. Bye. Yang panas membara. Datu